Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ibu-ibu sekalian, jemaah Majelis Ta'lim Sisesa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita melanjutkan kisah orang-orang terpilih, orang-orang termulia, para anbiya ya, yang Allah menyuruh kita untuk mengikuti jejak mereka. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum muqtadih. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang telah diberi petunjuk, maka ikutilah hidayah mereka, ikutilah berteladanlah kepada petunjuk mereka. Maka mempelajari kisah mereka ya akan menambah wawasan bagi kita tentang kebaikan-kebaikan untuk kita jalankan. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian melanjutkan dengan kisah putranya Ismail alaihissalam. Seingat saya pada pertemuan yang terakhir kita jelaskan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengantarkan istrinya Hajar menuju ke kota Mekah yang tidak ada tumbuhan sama sekali, yang gersang, ya tidak ada air, tidak ada apa-apa di sana, karena istrinya Sarah cemburu kepada Hajar, bukan karena cemburu karena kecantikan Hajar, bukan, tetapi kecemburuan itu datang belakangan karena Hajar memiliki apa yang tidak dimiliki oleh Sarah, yaitu Hajar memiliki seorang putra yang bernama Ismail. Yang putra ini tentu sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan putranya tersebut ketika dia keluar diusir dari negerinya Babil, dia berkata, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku putra yang saleh. Subhanallah. Kapan dikabulkannya? Dikabulkannya puluhan tahun berikutnya. Nabi Ibrahim ketika keluar dari Babil, umurnya mungkin sekitar 20-an, kurang lebih 20-an. Kemudian dia menikah dengan Sarah dan dia baru punya anak Ismail dari Hajar ketika berusia sekitar 83 tahun menurut pendapat sebagian ulama. Jadi lihat bagaimana masa penungguan, ya kira-kira menunggunya sekitar 60 tahun, baru kemudian Allah anugerahkan anak namanya Ismail. Ya tentu ini menjadikan Ibrahim sangat sayang kepada putra yang dia tunggu-tunggu tersebut. Dia sangat sayang kepada Ismail. Tentunya dia pun sayang kepada ibunya Ismail, yaitu Hajar. Akan tapi hikmah Allah menguji Ibrahim alaihissalam untuk kemudian membawa istri yang dia cintai tersebut dan putra yang dia nanti-nantikan puluhan tahun tersebut untuk terpisah darinya. Dan demikianlah orang-orang soleh, mereka diuji pada ujian-ujian yang sangat berat, pada perkara-perkara yang mereka cintai ya, pada perkara-perkara yang mereka cintai. Kita kasih contoh saja seperti Nabi Yakub alaihissalam. Sangat cinta kepada Nabi Yusuf, diuji dengan terpisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Diuji pada perkara yang dicintai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta kepada negerinya, cinta kepada Khadijah, akhirnya diuji. Anak-anaknya meninggal ya. Kecuali Fatimah ya. Selainnya semuanya meninggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri yang sangat dia cintai Khadijah meninggal di saat-saat dalam kondisi dakwah sangat berat. Kemudian dia harus meninggalkan kampung halamannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam ya diuji dengan harus meninggalkan kampung halamannya, harus dimusuhi oleh ayahnya yang sangat dia cintai. Kemudian sekarang harus meninggalkan putranya Ismail. Ya, diuji pada perkara yang mereka cintai. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan ujian sangat berat. Istrinya yang dia cintai ternyata kafir. Putranya yang sangat dia cintai ternyata juga kafir, menentang dakwahnya. Ya, ujian-ujian berat ya. Demikianlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Man asyadun nasi bala'an ya Rasulullah?" Siapakah orang yang paling berat ujiannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi, seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi bala'ihi. Kalau ternyata ketika diuji imannya kokoh akan ditambah ujiannya. Wa in kana fi imani riqqatun khuffifa anhu. Kalau ternyata diuji imannya lemah, Allah kurangi
ujiannya. Dan Ibrahim alaihissalam diuji dengan ujian-ujian terberat. Makanya Allah mengatakan, wa Ibrahim alladzi waffa. Ibrahim yang menunaikan janjinya. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan perintah-perintah dan Ibrahim menjalankan perintah-perintah tersebut secara sempurna. Itulah Ibrahim alaihissalam diuji dengan meninggalkan putranya dan istri yang sangat dia cintai di suatu lembah yang tidak ada tumbuhan, tidak ada apa-apa, tidak ada air, tidak ada teman sama sekali. Sudah kita lanjutkan sudah kita sampaikan pada pertemuan lalu. Akhirnya Ibrahim meninggalkan lokasi tersebut dengan penuh kesedihan. Kemudian dari arah jauh dia balik menghadap lokasi Ka'bah. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya dan dia berdoa dengan doa yang Allah abadikan dalam surat Ibrahim, doa yang panjang. Silakan dibaca doa-doa tersebut, doa yang sangat indah, ya, yaitu mulai dari surat Ibrahim, ya, sekitar ayat 36 dan seterusnya, atau 37 dan seterusnya. Taib, apa yang terjadi setelah itu? Ya, setelah Ibrahim meninggalkan Hajar dan hanya berbekal setempat air minum, kemudian diserta dengan satu tempat korma, maka kemudian Hajar pun makan dari air minum dari korma tersebut dan minum dari air minum tersebut sampai akhirnya habislah perbekalan tersebut. Ketika habis perbekalan tersebut, maka air susu di dada Hajar kemudian habis. Ya, sehingga asupan gizi sudah tidak ada, sehingga air susu pun tidak ada, ASI sudah tidak ada. Akhirnya Ismail pun meronta-ronta. Si kecil Ismail yang dia hanya minum air susu, masih kecil, tidak ada air susu ibunya, maka dia pun meronta-ronta, menggeliat, ya, menggeliat kesakitan. Ketika Hajar melihat Ismail yang kesakitan, dia tidak tega, tidak kuasa melihat putranya yang kesakitan. Ya, kita tahu bagaimana kasih seorang ibu terhadap anaknya, maka dia pun pergi berusaha. Ya, dia sudah berkata, "Idzan la yudayyi'una." Dia yakin Allah tidak akan meninggalkannya, sebagaimana pesan Nabi Ibrahim. Karena Allah yang merintahkan Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah tersebut. Kata Hajar ketika itu, "Idzan la yudayyi'una." Kalau gitu Allah tidak akan meninggalkan kita. Maka dia pun pergi ke bukit terdekat. Bukit tersebut adalah Bukit Sofa. Kemudian dia pun melihat, naik ke kanan, ke sana, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Tidak ada yang bisa dimintai bantuan. Di ikhtiar. Kemudian dia pun turun dari Bukit Sofa, ya. Di bawah situ ada lembah yang kalau orang lewati memang terpaksa kakinya harus berjalan dengan cepat. Maka kemudian dapat lagi naik lagi ke Bukit Marwah. Sampai di Marwah kemudian dilihat lagi kanan dan kiri tidak ada. Terus sampai dia turun lagi melewati lembah yang landai tersebut, dia berjalan dengan cepat kemudian sampai Sofa. Sampai 7 kali. Ketika Nabi SAW menceritakan kisah ini, Nabi berkata, "Wa dzalika sa'yun nasil yaum." Itulah kenapa manusia sekarang sa'i untuk mengenang bagaimana perjuangan Hajar ketika berusaha, tidak putus asa. Thiqah kepada Allah, percaya kepada Allah. Meskipun tidak ada apa-apa di situ. Ya. Bayangkan di tengah kota yang tidak ada, kota mati kalau bahasa kita. Tidak ada tumbuhan, tidak ada apa-apa, tidak ada air, tidak ada teman. Ya. Tapi Hajar punya keyakinan, idzan la yudayyi'una, Allah tidak akan meninggalkan kami. Karena dia rela ditinggal oleh suaminya karena perintah Allah. Dia rela ditinggalkan oleh suaminya karena ini perintah Tuhan. Maka dia yakin Tuhan tidak akan meninggalkannya. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang saya bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, Allah akan berikan solusi. Kita ini sering tidak ada solusi. Kenapa? Karena takwa kita enggak beres. Karena takwa kita enggak beres, tawakal kita masih kepada sebab, masih kepada materi, masih kepada manusia. Kita kurang menggantungkan hati kita kepada Allah. Ya. Saya sering sampaikan cerita, saya pernah ketemu dengan seorang, saya masih ingat di Pekalongan. Ya. Dia hadir pengajian, kebetulan saya berbicara tentang tawakal. Saya ceritakan tentang bagaimana perlunya ketergantungan hati kepada Allah semata, meninggalkan segala sebab. Ya. Kita melakukan ikhtiar, tapi hati kita jangan kepada sebab, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mengkondisikan hati. Dia sakit, akhirnya harus dioperasi berulang-ulang sampai dia bukakan bekas operasinya, sampai akhirnya para dokter memvonis dia akan meninggal dalam waktu 3 bulan kalau tidak salah. Ketika itu uang dia sudah habis untuk operasi. Ketemu dengan seorang wanita solehah, saudaranya, dinasihati untuk berpuasa. Kalau ada sedikit dia sedekah. Akhirnya dia dan istrinya, anak-anaknya semua puasa. Puasa, berdoa kepada Allah, salat malam, subhanallah, sembuh tanpa operasi sama sekali. Ketika itu dia tahu bahwasanya tidak ada yang bisa dia pegang. Kalau dokter sudah berangkat tangan, terus siapa lagi yang mau dia harapkan? Dia hanya berharap kepada Allah. Ketika dia bisa mengkondisikan hatinya,
hanya untuk Allah, bergantung hanya kepada Allah. Saat itulah kemudian Allah memberi pertolongan kepadanya. Ya. Lihat, Hajar dia berusaha, ya, tapi dia tidak pernah putus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika sampai yang ketujuh di Marwah, tiba-tiba dia mendengar suara. Tiba-tiba mendengar suara seperti ada suatu makhluk. Dia mengatakan, "Sohin, diam engkau." Dia bilang dirinya, "Kamu diam, dengar ada suara." Kemudian fatasamma, dia berusaha mendengar. Pun dia berbicara kepada sumber suara tersebut. Ya, qad asma'ta, kau sudah memperdengarkan keberadaanmu. In kana indaka giwas, kalau kau bisa tolong kami, tolong kami. Ya, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril datang menuju ke arah Nabi Ismail yang menangis, menggeliat kesakitan. Maka malaikat Jibril pun memukul dengan sayapnya, dalam riwayat dengan kakinya, maka keluarlah air Zam-Zam. Keluarlah air Zam-Zam, ya. Kita ambil pelajaran dari kisah ini bahwasanya seorang tetap hatinya kepada Allah, ikhtiar berjalan terus. Itulah tawakal yang benar, menggabungkan antara ikhtiar dengan ketergantungan hati kepada Allah. Hanya bergantung kepada Allah tanpa usaha, itu tawakal yang konyol. Hanya berusaha tanpa mengantung hati kepada Allah, itulah kesyirikan. Ya. Maka kemudian dia pun pergi melihat air yang keluar, sementara dia sudah kehausan, anaknya pun kehausan. Apa yang Nabi berkata? Faja'ala tuhawwidhuhu. Maka ketika air keluar, mata air, Hajar, Ummu Ismail, khawatir, ibunya Ismail ini khawatir air tersebut meluber, kemudian habis. Dia di lembah. Maka dia pun membendung. Faja'ala tuhawwidhu, dia membendung air tersebut. Dia membendung agar airnya tidak meluber, sehingga airnya tertahan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari perbuatan Hajar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rahimallah Umma Ismail. Lau tarakat Zam-Zam lakana ainan ma'inan." Semoga Allah merahmati ibunya Ismail, Hajar. Seandainya dia tinggalkan air, tidak dia bendung, akan menjadi mata air yang mengalir di kota Mekah. Dia mungkin jadi sungai, jadi apa ya. Tapi ketika dia tahan, maka jadi semuanya ada hikmahnya. Akhirnya menjadi sumur Zam-Zam yang merupakan keajaiban sampai saat ini. Sumur Zam-Zam merupakan keajaiban sampai saat ini. Saya pernah ketemu dengan pengurus Zam-Zam, dia menyebutkan bagaimana ya, air Zam-Zam itu kalau atau yang apa namanya meneliti tentang Zam-Zam, disebut air Zam-Zam kalau di musim haji ya, musim haji bulan Ramadan ketika banyak pengunjung, maka debitnya atau jumlah air Zam-Zam semakin bertambah ya. Allah beri tambahan luar biasa dan menakjubkan keajaiban yang sampai sekarang. Maka kemudian mulailah Ummu Ismail kemudian cuma minum air Zam-Zam. Tidak ada makanan, tidak ada minuman kecuali air Zam-Zam. Namun dia bisa bertahan hidup bersama Ismail. Karena air Zam-Zam itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'u Zam-Zam innahu ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin." Sungguhnya air Zam-Zam itu makanan yang bisa mengenyangkan dan juga bisa menyembuhkan penyakit ya. Hadis ini disampaikan oleh Nabi kepada Abu Dzar ketika Abu Dzar radhiyallahu taala anhu sembunyi di dalam kota Mekah dalam Masjidil Haram dan dia hampir sebulan tidak minum kecuali air Zam-Zam, ternyata dia bisa sehat. Tidak ada makanan dan minuman yang dia makan kecuali air Zam-Zam. Namun selama sebulan dia bisa sehat. Maka Nabi mengatakan innahu ma'un mubarak, sungguhnya itu air yang penuh berkah. Innahu ta'amu tu'min, air Zam-Zam bisa mengenyangkan, wa shifa'u suqmin, dan bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian Hajar dan Ismail, Hajar cuma minum air Zam-Zam, kemudian menyusui Ismail sampai lama, dan akhirnya suatu hari lewatlah suatu kabilah dari Yaman namanya kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ini kabilah dari Yaman asli, dari Qahtan, Yaman asli, yang mereka berhijrah meninggalkan Yaman karena terutama setelah Saddu Ma'rib, setelah bendungan Ma'rib hancur sehingga banyak mereka terpencar-pencar. Di antaranya mereka pergi ke Hijaz. Mereka pergi ke Hijaz, ke daerah Mekah dan Madinah, ke Taif. Di antaranya suku Aus, suku Khazraj yang kaum Ansar asalnya dari Yaman, asalnya dari Yaman. Demikian juga Quraisy asalnya dari Yaman. Dari kabilah Jurhum ini lewat ke lokasi kota Mekah. Ketika mereka lewat, tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat ada burung berputar-putar di atas lokasi pembangunan Ka'bah. Ka'bah belum ada ketika itu. Belum ada Masjidil Haram, cuma tanah terbuka. Tapi ada burung berputar-putar, berarti ada air. Maka mereka heran. Kata mereka, kok ada burung muter-muter di situ? Padahal setahu kita sering lewat sini, tidak ada
kita terakhir lewat sini nggak ada sumber air, kok ada burung di situ? Akhirnya mereka ngirim utusan 2 orang atau utusan untuk ngecek. Ternyata mereka ngecek sampai situ, ternyata benar ada air Zam-Zam. Ada air Zam-Zam situ, sumber air. Dan ini menakjubkan, di tengah kota mati seperti itu ada air Zam-Zam. Akhirnya mereka pun panggil orang-orang untuk datang ke situ. Kemudian mereka diskusi sama Hajar, ya. Sama Hajar, kemudian mereka minta izin untuk tinggal di kota Mekah. Apa kata Hajar, ya? Naam, wa laisa lakum haqqun fil ma. Tapi benar, tapi ingat ini air milik kami, bukan milik kalian. Hajar bilangnya ini air saya. Kalian boleh tinggal sekitar sini, tapi ini air milik la haqqa lakum fil ma. Tidak ada hak kalian untuk air minum. Jadi air Zam-Zam milik Hajar dan Ismail. Dan subhanallah, apa yang dikhawatirkan Hajar ketika dia ditinggal oleh Ibrahim, dia mengatakan, "Ya Ibrahim, kaifa tutrukuna biwadin laisa fihi insun wala syai' wala ma." Wahai Ibrahim, bagaimana kau tinggalkan kami suatu lembah tidak ada air, tidak ada teman, tidak ada apa-apa. Ternyata Allah kabulkan, Allah kasih air, Allah kasih teman. Akhirnya tinggal, dibuatlah kota kecil di situ karena ada sumber air di situ. Kalau ada air sudah aman, ada sumber air, tinggal kehidupan bisa berjalan. Tinggallah mereka di situ, mulailah Ismail tumbuh berkembang, akhirnya Hajar meninggal dunia. Disebutkan dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beberapa riwayat bahwasanya Ibrahim bolak-balik nengok anak dan istrinya, tapi tidak menetap, dia cuma nengok kemudian dia pergi lagi. Tengok anak istrinya, dia pergi lagi. Sampai Hajar meninggal dunia, kemudian Ismail besar dan Ismail dewasa dan dia menjadi orang yang menakjubkan mereka. Ya, Ismail menakjubkan mereka. Dan dia wa ta'allama al-arabiyyah, dan dia pandai bahasa Arab. Ya, karena kita tahu Hajar bukan orang Arab, Ismail bukan orang Arab, Ibrahim juga bukan orang Arab. Ibrahim berasal dari Babil, bahasanya beda, dari Irak, ya. Itu bukan orang Arab, suku Babil, suku Babilonia, suku tersendiri. Jadi Ismail juga bukan orang Arab. Jadi Ismail tapi tinggal di kota Mekah di Hijaz. Kemudian bergaul, tumbuh berkembang bersama suku Jurhum. Suku Jurhum adalah Arab asli dari Qahtan, dari Yaman. Maka karena dia tinggal tidak ada tetangga kecuali semua orang Arab, akhirnya dia pintar bahasa Arab. Bahkan Allah mengajarkan bahasa Arab kepada Ismail, ya. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu man fatakallahu lisanahu bil arabiyyatil mubinah Ismail." Orang yang pertama kali Allah jadikan bahasa Arabnya jelas adalah Ismail. Jadi selain Ismail belajar bahasa Arab dari mereka, Allah ilhamkan kepada Ismail alaihissalam sehingga bahasa Arabnya lebih hebat daripada orang-orang Arab asli. Bahasa Arabnya lebih hebat daripada orang Arab asli. Kenapa? Karena Allah yang mengajarkan. Akhirnya ketika mereka lihat Ismail tumbuh dengan berkembang, kemudian hebat, mereka pun menikahkan Ismail dengan salah satu putri dari mereka. Maka menikahlah Ismail dengan wanita Jurhumiyah. Wanita Jurhumiyah di negeri Yaman. Menikahlah Ismail, hidup dengan wanita tersebut. Sampai akhirnya, dan dia melakukan kebiasaan dia itu berburu, mencari nafkah, bertanggung jawab atas keluarganya. Sampai satu hari Ibrahim pun datang tengok putranya, ya. Seperti biasa dia datang. Ada yang mengatakan beliau naik burak, wallahu alam bisawab, tapi intinya dia datang dari Palestina untuk menengok putranya Ismail, ya. Qadarullah ketika Ibrahim datang ke tempat putranya Ismail, ternyata Ismail lagi tidak di rumah. Ibrahim akhirnya ketemu dengan istrinya Ismail. Maka Ibrahim bertanya, "Aina Ismail?" Wahai sang wanita, mana suamimu? Kata istrinya, "Kharaja yabtaghi lana." Ismail sedang keluar berburu mencari nafkah untuk kami. Maka Ibrahim yang sudah tua, semuanya sudah putih, sudah tua. Mungkin kalau Ismail aja lahir Ibrahim umur 83-an, ya mungkin umur sekitar 100-an kira-kira ketika itu, ya. Sudah tua. Maka dia bertanya, "Bagaimana kehidupan kalian?" Maka wanita ini mengeluh, dia mengatakan, "Nahnu fi dhiq, nahnu fi syiddah." Kami dalam kondisi sulit, hidup kami dalam kondisi sempit, ya. Susah, ya. Ismail ke sana cari makan, cari perburuan dan macam-macam. Subhanallah, dia mengeluh. Maka Ibrahim tidak pingin punya mantu kayak begini, suka mengeluh. Maka Ibrahim berkata kepada wanita tersebut, "Idza ja Ismail, kalau datang suamimu, maka sampaikanlah salam dariku. Dan sampaikan pesanku kepadanya, ghayyir atabata babik." Ganti pijakan pintumu, ya. Pijakan pintumu. Di sini di buku ini diterjemahkan kusen, salah, ya. Tidak tahu siapa yang terjemahkan. Harusnya ataba itu artinya pijakan kaki.
Ya kalau orang mau naik naik apa namanya? Mau pintu dulu ada pijakan kakinya, naik pijakan terus baru masuk ke dalam rumah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghayyir atabata babik." Sampaikan kepada Ismail suruh ganti pijakan kakinya. Akhirnya Ismail pulang dari berburu, Ibrahim pulang setelah itu. Ismail juga pulang ke rumahnya, dia sudah punya istri. Kemudian dia bertanya kepada istrinya, "Kayaknya tadi ada tamu ya?" Dia merasa ada tamu. Kata istrinya, "Benar, tadi ada kakek tua, orang yang sudah tua. Dia kirim salam kepadamu. Dan dia sampaikan pesan kepadamu. Katanya kamu disuruh ganti galang pintu." Tadi dia tanya kepada aku tentang kehidupan. Aku bilang kehidupan kita dalam kondisi sulit lah, sempit ya. Kemudian apa pesannya kepadamu? Dia bilang, sampaikan kepada Ismail, suruh ganti pijakan kaki pintu. Maka kata Ismail alaihissalam kepada istrinya, sungguhnya tadi yang datang bapakku. Dan engkau adalah pijakan kaki di pintu. Dan ayahku menyuruhku untuk menceraikan engkau. Ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke rumah orang tuamu. Ismail menceraikan istrinya. Istrinya suka mengeluh, ya ini ginilah, udah mending dicerai. Yang suruh siapa? Ibrahim alaihissalam nyuruh anaknya untuk menceraikan. Kemudian Ismail menikah dengan wanita lain, sama kabilah Jurhumiyah juga. Maka hidup berumah tangga. Datanglah Ibrahim pada kesempatan lagi nengok lagi putranya. Qadarullah ternyata ketika Ibrahim datang Ismail lagi tidak di rumah. Maka dia bertanya kepada istri yang kedua ini, yang pertama sudah dicerai. Mana Ismail? Jawabannya sama, kharaja yabtaghi lana. Ismail sedang keluar berburu. Kemudian Ibrahim bertanya, "Bagaimana kehidupanmu?" Kami dalam kondisi lapang, kami dalam kondisi dalam kondisi hidup tentram, nyaman, subhanallah. Kata Ibrahim, sampaikan kepada Ismail, "Tsabbit atabata babik." Sampaikan kepada Ismail, suruh kokohkan pijakan pintu. Jangan diganti, suruh kokohkan pijakan pintu. Akhirnya Ismail datang, tanya tadi siapa? Ya. Kata, kayaknya tadi orang tua, penampilannya bagus. Ini isi yang kedua ini baik dia. Dia tidak bilang Ibrahim orang tua udah gini. Dia puji. Tadi ada orang, masya Allah, hasanul hay'ah, penampilannya bagus, datang ke sini. Dia sebutkan kebaikan-kebaikan yang dia dipandang sisi positif. Kalau yang pertama tadi ada orang tua ke sini mungkin dipandang ya. Yang kedua enggak, dia pandai ngatur kata-kata. Datang orang penampilannya bagus. Terus ngapain dia tanya kepadaku tentang kehidupan kita? Apa jawabanmu? Kata istrinya, kita bilang dalam kondisi lapang, dalam kondisi nyaman. Ada pesannya? Pesan enggak buatku? Ada. Dia bilang, "Sabbit atabata babik." Suruh pertahankan, kokohkan pijakan kaki untuk masuk ke rumah, pijakan kaki pintu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zaka abi," kata Ismail alaihissalam, "itu adalah ayahku dan engkau adalah galang pintunya. Dan aku diperintahkan untuk mempertahankan dirimu." Subhanallah, lihatlah bagaimana kehidupan rumah tangga itu terkadang yang mengatur bahagia tidak adalah istri. Lihat istri Ismail yang pertama. Padahal kondisi kehidupan ekonomi mereka sama. Antara Ismail dengan istri pertama, dengan Ismail dengan istri kedua sama saja. Ismail sama-sama berburu, sama-sama hidup susah. Tetapi yang satu kerjanya mengeluh. Begini tidak qanaah. Yang satu bahagia. Oleh karenanya saya bilang kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkadang yang mengatur kebahagiaan memiliki peran besar bukan suami, terkadang mengatur istri. Istri kalau dia qanaah, insyaallah rumah tangga bahagia. Itu kalau istri banyak nuntut, beli ini, beli itu, suami stres ya, apalagi duit enggak ada ya, apalagi musim pandemi ya. Tapi kalau istri qanaah, ya udah Mas, nah apa ini sudah bagus Mas. Qanaah selalu lihat apa menyenangkan. Ini membuat kebahagiaan, baiti jannati ya. Rumahku adalah surgaku. Apalagi suami istrinya tidak banyak nuntut, maka itu surga bagi sang suami. Makanya kata Rasulullah sallallahu aktsaruhunna barakatan aisaruhunna mu'nah. Kata Nabi yang paling banyak wanita, yang paling banyak berkah bagi para wanita adalah yang paling mudah pembiayaannya. Para ulama mengatakan umum, mencakup mahar tidak mahal-mahal, kemudian juga kehidupan sehari juga tidak boros. Itu wanita yang berkah. Adapun wanita yang satu bulan butuh keperluan sampai puluhan juta sampai ratusan juta, itu membinasakan suaminya sedikit demi sedikit. Ya artinya seorang wanita, saya kesampaikan pada ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bahagiakan suami dengan memiliki sifat qanaah. Lihat pelajaran dari istri pertama Ismail dengan istri kedua ya. Dan bukan saya bawakan kisah ini supaya para suami juga bermudah-mudah menceraikan istrinya.
Kamu enggak qanaah, saya ceraikan. Ismail sudah ceraikan istrinya. Enggak, Ismail menceraikan istrinya atas perintah bapaknya. Bapaknya seorang nabi. Nabi Ibrahim ya. Kalau kita enggak, Nabi suruh kita bersabar ya, bersabar. Tapi intinya ibu-ibu, kunci kebahagiaan di rumah tangga memang dua-duanya punya peran. Tapi peran paling besar adalah wanita ya. Benar suami cari suami di luar, tapi yang membuat suasana rumah tangga menjadi nyaman ketika seorang istri di antaranya memiliki sifat qanaah, nerimo. Apalagi suaminya ternyata tidak pelit, baik sama keluarga, tapi memang kemampuannya terbatas. Ya, kemudian istrinya nerimo dengan apa yang ada, masya Allah. Ini adalah perkara yang membuat bahagia seorang suami. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya baru ditelepon kemarin beberapa waktu yang lalu. Seorang laki protes, dia sedih, istrinya minta dibelikan sesuatu yang mahal ya, belikan apa ya, apa namanya, peralatan untuk berhias ya, entah. Saya tidak mau sebutkan, tapi intinya dia, istrinya minta sesuatu, ya entah jam, entah tas, entah sendal, entah apa yang harganya puluhan juta ya. Dia punya uang banyak, cuma dia merasa berat hatinya untuk membelikan seperti itu ya, karena ada keperluan yang lain dan yang lainnya. Akhirnya dia pusing, dia tanya saya. Saya bilang, aduh, coba kalau istrinya qanaah akan buat bahagia seorang suami. Terkadang suaminya dibebani dengan hal yang di luar kemampuannya. Tapi jadi ibu-ibu, semoga ibu menjadi wanita yang berkah. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsarun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'nah, bahwasanya wanita yang paling berkah adalah wanita yang paling sedikit maharnya, dan paling sedikit juga pembiayaannya. Jadi wanita kalau di rumah pembiayaannya semakin sedikit, maka itu wanita yang lebih berkah, bukan yang merepotkan suami, kemudian terlalu banyak keperluan sehingga suami menjadi repot. Lihatlah bagaimana Nabi Ismail hidup dengan tentram dengan istrinya yang kedua karena memiliki sifat qanaah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian akhirnya Ismail memiliki anak dari wanita ini, yang kemudian dari anak-anaknya muncullah suku Quraisy ya. Ini sudah pernah saya jelaskan, tapi saya ingatkan kembali kepada ibu-ibu ya, tentang orang-orang Arab ya. Arab terbagi menjadi tiga, ini sudah sering kita jelaskan. Al-Arab terbagi menjadi tiga, namanya Al-Arab Al-Ba'idah, kemudian Al-Arab Al-Aribah, Al-Arab Al-Musta'ribah. Al-Arab Al-Ba'idah itu Arab yang sudah punah, tidak jelas lagi, maksudnya tidak jelas tidak jelas keturunannya, nasabnya. Kemudian Al-Arab Al-Aribah, Arab asli. Ini yang dari Yaman, dari kabilah dari Yaman. Orang bilang Arab Qahtan, ya. Di antaranya adalah suku Jurhum. Di antaranya suku Jurhum. Suku Jurhum itu suku istrinya Ismail. Suku istrinya Ismail alaihissalam. Adapun Arab al-Musta'ribah yaitu Arab campuran. Yang ini adalah hasil keturunan dari pernikahan Ismail alaihissalam yang bukan Arab. Ismail bukan Arab, dia Babil ya, kan Arab, dengan istrinya dari Jurhum, suku Arab asli. Arab asli. Punya anak, nanti anaknya sampai akhirnya anaknya Quraisy. Quraisy ini dari keturunan Ismail alaihissalam. Dari Quraisy inilah kemudian lama-lama ada namanya keturunannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah Quraisy. Jadi kita tahu
Nabi Muhammad SAW berasal dari Arab al-Musta'rabah karena nenek moyang Nabi Muhammad SAW adalah Ismail yang bukan Arab tapi dia anaknya Ibrahim dari Babil yang menikah dengan Jurhum ya. Menikah dengan adapun Arab-Arab yang dari Yaman seperti kita di Indonesia rata-rata Arab-Arab Qahtan ya. Cuma bercampur kebanyakan mungkin menikah dengan wanita-wanita Indonesia tapi bapaknya dari Yaman ya. Arab asli. Taib. Kemudian kisah selanjutnya Ibrahim alaihissalam kembali menengok Ismail. Ya. Sebelumnya ada bagian yang kita skip tadi tentang masalah Ibrahim ketika diuji oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Ya. Kisah ini tidak disebut dalam hadis Bukhari tapi disebut dalam Al-Quran. Disebut dalam Al-Quran Allah berfirman ya, dalam Surat As-Saffat ayat 102 kata Allah, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Allah sebutkan tatkala Ismail sudah mencapai masa sa'i yaitu sudah mampu membantu orang tuanya, sudah remaja, ini sepertinya sebelum dia menikah. Sebelum dia menikah, lagi remaja-remajanya, lagi giat-giatnya, gagah-gagahnya, lagi tampan-tampannya, lagi menyenangkan punya anak remaja. Teman ngobrol, teman apa, dan dia sudah bisa membantu ayahnya, ya sudah bisa diajak kerjasama. Di situ Nabi Ibrahim diuji kembali. Lebih berat daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya dia diuji untuk meninggalkan putranya di kota Mekah yang tandus, sekarang bukan itu, lebih parah disuruh sembelih. Dan disuruh sembelih Ibrahim Ismail bukan ketika dia sudah tua, Ismail sudah umur 50 atau dia masih umur 5-7 tahun, ketika Ismail sudah menjadi benar-benar remaja yang diharapkan oleh ayahnya disuruh sembelih. Saya kenal dengan seorang yang rajin ke masjid waktu saya di Yogyakarta ya. Dia punya anak kalau tidak salah semata wayang. Subhanallah, kuliah kedokteran UGM. Kemudian setelah lulus anaknya meninggal, subhanallah. Jadi meninggalnya bukan ketika masih kuliah, setelah lulus sudah siap untuk menemani ayahnya. Kemudian Allah uji dengan meninggal, subhanallah, berat, betapa berat. Seandainya anak itu meninggal mungkin masih lebih muda atau lebih ini atau sudah tua, masih lebih ringan. Semuanya berat, namanya anak meninggal itu berat. Apalagi ketika lagi diharap-harapkannya, baru lulus kuliah, baru sudah jadi dokter, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ujian ya. Nah, ujian dialami oleh Ibrahim berikutnya juga sangat berat. Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya dia menyembelih putranya. Dan kita tahu bahwasanya mimpi adalah wahyu, meskipun dia wahyu terendah ya, dibandingkan dengan model-model wahyu yang lain. Maka Ibrahim datang kepada putranya, dia berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk." Wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Menurutmu bagaimana? Apa pendapatmu? Subhanallah, Ibrahim tidak mengatakan, "Wahai putraku Ismail, kamu kan tahu bahwasanya mimpi seorang nabi, wahyu aku seorang nabi. Dan Allah perintahkan aku untuk menyembelih kamu. Sini saya sembelih." Enggak. Tapi Ibrahim sayang kepadanya, dia berikan dalam bentuk tawaran. Bagaimana menurutmu? Subhanallah. Dia tidak paksa, dia kasih tawaran. Bagaimana menurutmu, hai putraku? Ismail menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahanda, lakukan apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapati diriku insyaallah termasuk orang sabar. Kita bingung, ini yang hebat siapa? Ibrahim atau Ismail? Ibrahim yang diuji dengan ujian yang besar untuk menyembelih anak yang sangat dia cintai. Ini anak bukan anak sembarang. Sudah kita tahu kronologisnya bagaimana anak ini, kronologinya ditunggu oleh Ibrahim 60 tahun kelahirannya. Kemudian ini bukan anak sembarang, anak yang berbakti kepada ayahnya. Kalau anak badung mungkin udah mati aja sembelih, enggak ada masalah, itu pun masalah. Ini anak bukan anak badung, ini anak soleh luar biasa, sangat luar biasa, nabinya akhirnya nanti jadi nabi. Bagaimana rasa cinta seorang ayah kepada anak yang taat? Anak yang tetangganya semua senang sama dia, berlomba-lomba nikahkan dia dengan putri-putri mereka. Ismail yang dibanggakan. Anak yang taat. Ujian sangat berat. Ibrahim menakjubkan, siap menyembelih putranya, tapi Ismail tidak kalah menakjubkan, siap disembelih oleh bapaknya. Makanya kita bilang, ini memang lebih hebat. Bapaknya atau anaknya? Dua-duanya hebat. Bapaknya siap menyembelih anaknya, anaknya siap disembelih bapaknya. Tapi lihat Ismail tidak gentar sama sekali. Mungkin didikan bapaknya, meskipun bapaknya jarang ketemu, tapi didikannya luar biasa. Ya.
Dan dia tidak sombong, dia mengatakan, "Oh, santai aja, Abi, santai, tenang." Enggak, dia mengatakan, "Satajiduni insyaallah." Kau dapati aku insyaallah sabar. Insyaallah minas sabirin. Aku akan sabar ayahanda. Dia tidak pede dengan imannya, dia mengatakan insyaallah. Seharusnya seorang pun demikian. Dia menghadapi sesuatu, dia bilang kata insyaallah. Jangan lupakan kata ini, kata berkah, kalimat insyaallah ini berkah. Banyak orang gagal gara-gara lupa mengucapkan insyaallah. Entah pede dengan perangkat yang dia miliki, pede dengan dirinya, pede dengan kecerdasannya, pede dengan partnernya, pede dengan trik-trik yang dia siapkan, sehingga kadang gagal cepat atau lambat. Maka seorang jangan lupa menghiasi kegiatannya dengan mengatakan insya Allah. Insya Allah. Ismail dengan tenang mengatakan sajid insya Allah minas sabirin. Ya. Subhanallah, Ibrahim, kita tahu, saya sudah singgung tadi bahwasanya wahyu para nabi bertingkat-tingkat. Yang paling rendah adalah mimpi. Kemudian yang lebih tinggi daripada mimpi adalah wahyu yang disampaikan oleh malaikat ke hati seorang tanpa menampakkan diri malaikat tersebut. Seperti Nabi pernah berkata, "Inna ruhal qudus nafatha fi ruhi." Sungguhnya Ruhul Qudus Jibril membisikkan kepada jiwaku. Ini contoh, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqahu. Bahwasanya satu jiwa tidak akan meninggal sampai dia sempurnakan rezekinya. Ini contoh malaikat membisikkan dalam hati seorang nabi tanpa menampakkan dirinya. Yang lebih tinggi lagi adalah seorang malaikat menjelma menjadi seorang lelaki, berbicara langsung dengan Nabi, seperti ketika malaikat Jibril menjelma menjadi seorang Arab Badui kemudian ketemu dengan Nabi, atau malaikat Jibril sering berjelma menjadi Dihya al-Kalbi untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi. Yang lebih tinggi daripada itu, wahyu datang seperti bunyi lonceng yang keras yang Nabi kalau sudah kena dapat wahyu tersebut kemeringat meskipun di musim dingin, keringat bercucuran sampai seperti mutiara-mutiara yang jatuh dari dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merasakan berat luar biasa. Ya. Kemudian yang lebih tinggi daripada itu, malaikat datang dalam bentuk aslinya, dan ini malaikat Jibril cuma 2 kali nampakkan diri dalam bentuk aslinya dengan 600 sayapnya. Ya, kalau dia buka satu sayapnya menutup cakrawala, ini lebih tinggi lagi. Yang lebih tinggi lagi daripada itu yaitu wahyu yang turun kepada Rasulullah langsung tanpa ketika beliau berada di langit, ya, pada malam Isra Mi'raj, ya. Wahyu yang tidak pakai malaikat, tapi Allah memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ketika Isra Mi'raj. Ini di antara tingkatan-tingkatan wahyu. Jadi kalau kita tahu tingkatan wahyu ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Tingkatan wahyu paling rendah adalah mimpi. Makanya Nabi SAW sebelum datang malaikat Jibril langsung ketemu Nabi, Nabi dibuat mimpi sekitar setengah tahun sebagai muqaddimah untuk siap menerima wahyu. Yang menakjubkan di sini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk menyembelih Ismail melalui wahyu mimpi. Dan mimpi cuma sekali. Ibrahim tidak nawar-nawar, tidak mengatakan, cuma mimpi sekali. Tunggu deh mimpi 2 kali, 3 kali. Ya, atau kalau ini benar ya malaikat datang langsung dong. Enggak, Ibrahim begitu ini tahu mimpi dan dia tahu mimpi adalah wahyu, dia langsung datang. Datang untuk kepada anaknya. Menunjukkan bagaimana Ibrahim benar. Wa Ibrahim alladzi waffa. Ibrahim yang selalu menunaikan perintah Allah. Cintanya kepada Allah luar biasa. Maka inilah berhak Ibrahim diangkat oleh Allah sebagai kekasihnya. Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Luar biasa ketaatan Ibrahim. Diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Disebutkan Ibrahim ketika dalam riwayat hadis, ya, yang sahih, ketika Ibrahim berjalan menuju Mina untuk menyembelih putranya, dia lewat Mina, setan muncul, iblis muncul, kemudian muncul memberi godaan kepada Ibrahim. Entah apa yang dikatakan, mungkin ya si iblis mengatakan itu anakmu, coba minta kepada Allah, minta keringanan, coba perintah yang lain. Tapi Ibrahim melempar dengan kerikil 7 kali. Maka setan tersebut hilang, lenyap. Dia berjalan lagi, muncul setan kedua kali. Dia berjalan lagi, muncul setan ketiga kali. Maka kata Ibnu Abbas, itulah syariat lempar jamarat. Makanya ketika orang lempar jamarat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Asy-syaitana tarjumun wa millata abikum Ibrahim tattabi'un." Kalian melempar syaitan dan ajaran nenek moyang kalian Ibrahim yang kalian ikuti, ya. Ketika kita lempar jumrah tidak ada setan di situ, tapi kita ingat bahwasanya ini lemparan menandakan permusuhan Ibrahim kepada syaitan. Dia tidak mau mendengar titah dan dikte syaitan, enggak mau dia. Dia lempar. Dengan mengatakan Allahu Akbar, gitu. Allahu Akbar. Maka seorang ketika dia menjalankan perintah Allah, dia pasti diuji. Ujian banyak, kita enggak tahu. Cuma syaitan mungkin enggak muncul sekarang bisik-bisik. Seorang ingin berbakti kepada orang tuanya, banyak ujian. Seorang ingin mendakwahi istrinya, banyak ujian. Seorang wanita ingin taat kepada suaminya, banyak ujian yang menggoda.
beginilah kamu nih, apalah dihinakan oleh suami lah, pelit lah, macam-macam banyak ujian untuk bisa taat kepada suami. Untuk ngurusin anak banyak ujian. Dibuat suudzon kepada anak, dibuat macam-macam hal. Setan pun demikian, ketika Ibrahim akan menyembelih anaknya, setan menguji Ibrahim sampai Ibrahim lempar 3 kali di 3 tempat, setiap lemparan 7 kali lemparan, setan pun hilang. Akhirnya ketemulah anaknya sambil dia bawa pisau atau semacamnya, ya. Kemudian dia siap menyembelih anaknya, ya. Bagaimana cara Ibrahim menyembelih anaknya? Kata Allah, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Ketika keduanya sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri. Dan Ibrahim kemudian membaringkan Ismail di atas pelipisnya. Ini kalau ini kepalanya Ismail, ini Ibrahim misalnya mau nyembelih, Ismail disuruh melihat ke sana. Jadi dia di atas pelipisnya menghadap begini. Ibrahim dari belakang. Karena kalau Ismail menghadap Ibrahim enggak tega lihat anaknya. Gimana dia mau nyembelih anaknya? Lihat bagaimana anaknya pasrahnya. Orang sangat cinta kepada bagaimanapun orang tua sangat sayang kepada putranya. Bahkan banyak orang tua rela mati demi anak-anaknya. Ini sekarang anaknya disuruh bunuh. Maka segala hal yang bisa menghambat pelaksanaan perintah Allah kalau kita lakukan, ya, yang bisa menghambat kita hilangkan. Lihat bagaimana Ibrahim agar tidak terhambat, dia balikkan wajah ayahnya, anaknya ke arah lain agar dia bisa menjalankan penyembelihan tersebut. Sama-sama pasrah. Luar biasa ujian tersebut. Ya, kemudian tatkala Ibrahim akan menyembelih, kata Allah, "Wa nadainahu an ya Ibrahim." Maka kamilah panggillah dia. Ibrahim sudah siap menyembelih. Allah panggil, "Wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya." Sungguh kamu telah membenarkan mimpi tersebut. "Inna kadzalika najzil muhsinin." Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang baik. "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sungguh ini benar-benar ujian yang nyata. "Wa fadainahu bidzibhin 'azim." Dan kami tebus anak tersebut Ismail dengan seekor sembelihan yang besar, ya. Maka akhirnya Ismail kemudian Ismail tidak jadi disembelih dan Allah menggantikan Ismail dengan sembelihan yang besar. Maka dari situlah disyariatkan adanya syariat menyembelih korban, ya, pada setiap hari Idul Adha. Ya, sebabnya adalah karena tadi untuk kita ingat tentang bagaimana pengorbanan Ismail dan Ibrahim. Oleh karenanya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seorang kemudian menyembelih, dia ingat bagaimana ini semua adalah simbol dari pengorbanan. Simbol dari pengorbanan. Kita bukan hanya sekedar menyembelih kambing, benar menyembelih kambing, menyembelih sapi dapat pahala, tapi adalah simbol dari pengorbanan luar biasa dari Ibrahim dan juga putranya Ismail. Taib, kemudian kita lanjutkan. Pada waktu yang lain, ya, Ibrahim kemudian pulang. Datang lagi Ibrahim alaihissalam, datang lagi menemui putranya Ismail. Ya, datang lagi menemui putranya Ismail. Kemudian ketika itu Ismail sedang mengasah anak panah untuk ditajamkan. Dia seorang pemburu. Datang kemudian ayahnya, kemudian dia udah lama enggak ketemu anaknya, maka ayahnya kemudian dia berdiri, kemudian dia pun memeluk ayahnya, kerinduan luar biasa dilepaskan. Kemudian si Ibrahim berkata, "Wahai Ismail, wahai putraku, sungguhnya Allah perintahkan aku untuk membangun rumah Allah di sini. Hal tu'inuni, kau bantu aku?" Kata putranya, "Ya tentu ya ayahanda, aku akan bantu engkau." Maka akhirnya keduanya membangun Ka'bah yang Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah, "Wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Akhirnya mereka berdua kerjasama bangun Ka'bah. Dibangun ramai terus. Setiap mereka letakkan batu, mereka mengatakan, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Allah, terimalah dari kami ibadah kami. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini tawaduk dari mereka berdua. Sehingga ada seorang salaf menangis ketika membaca ayat ini. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Dia berkata, Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah, bana Baitur Rahman, sedang membangun rumah Allah, bi amri minar Rahman, diperintahkan oleh Allah, kemudian dia khawatir tidak diterima. Mungkin kalau kita bangga, lihat Allah pilih saya untuk bangun Ka'bah, ini jadi masjid pertama di dunia, macam-macam lah kalau orang bicara. Kalau kita yang disuruh mungkin kita bangganya luar biasa. Ibrahim Ismail tidak. Dia takut kepada Allah dan mengatakan, Rabbana taqabbal, ya Allah terimalah amalan ibadah kami. Sambil ngangkat batu, ya Allah terimalah amalan ibadah. Tawaduk luar biasa. Tawaduk tidak dibuat-buat, dari hati yang dalam. Tahu siapa kita, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Bukan kalau saya bilang tadi kalau mungkin saya di tempat posisi Ibrahim, oh lihat siapa saya, jutaan manusia yang dipilih untuk bangun apa? Bangun rumah Tuhan, rumah Allah, rumah pertama dia, bangganya luar biasa. Ibrahim dan Ismail tidak. Maka mereka berdua saling bahu-membahu. Ketika Ka'bah semakin tinggi, maka didatangkanlah pijakan kaki untuk dipijak di situ. Itulah disebut maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Coba di sini sekedar ilustrasi dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ini taruhlah Ka'bah. Perlu dibangun tinggi, maka dibuatlah maqam Ibrahim di sini. Ya, maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim di sini misalnya. Apa fungsi maqam Ibrahim? Sebagai pijakan kaki. Makanya maqam namanya maqam Ibrahim ya. Maqam Ibrahim. Pijakan kaki untuk berdiri. Untuk berdirinya Ibrahim. Ibrahim alaihissalam. Kenapa perlu pijakan? Karena Ka'bah semakin tinggi, maka dia butuh pijak. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, maka ini dipindah-pindahin tentunya, ya. Terus sampai kembali lagi. Jadi pindah ke sana, pindah ke belakang. Sementara Ibrahim terus membangun Ka'bah. Jadi diputar. Ismail over, Ibrahim pasang. Ismail over, Ibrahim terus sampai selesai. Ya, sampai selesai. Makanya disebutkan hikmahnya kenapa ketika kita setelah tawaf kita sholat di belakang makam Ibrahim untuk ingat disitulah start, disitulah akhir daripada pembangunan Ka'bah karena Ibrahim ditemani oleh Ismail. Setelah membangun Ka'bah, kemudian Ibrahim berkata kepada manusia, Allah mengatakan wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Kata Allah, wahai Ibrahim, kumandangkanlah pengumuman kepada manusia untuk datang berhaji. Ya, ya'tuka rijalan, mereka akan datang berjalan kaki. Wa ala dhamirin, dan mereka akan datang juga mengendarai tunggangan. Ya'tina min kulli fajin amik, akan datang dari berbagai penjuru. Maka Ibrahim berkata, ya Allah, bagaimana saya mau menyampaikan? Suara saya tidak sampai kepada mereka. Maka Allah mengatakan, sampaikan wa alainal bala, kami akan menyampaikan kepada mereka. Maka Ibrahim kemudian berkata dengan suara yang lantang, ya ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujjuh. Wahai manusia sekalian. Tidak ada orang sih, tapi Ibrahim berteriak. Allah akan sampaikan suara itu kepada semua orang yang ditetapkan untuk berhaji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Rabb kalian telah membuat Baitullah, fahujjuh, maka datangilah rumah Allah tersebut. Subhanallah. Semua orang pun yang datang, setiap miliaran orang datang, entah berapa dari dulu sampai sekarang sudah berapa miliar orang yang berhaji, luar biasa ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, dan sampai hari kiamat terus akan ada orang yang datang berhaji di mana seruan Ibrahim masuk ke dalam hati-hati mereka. Inilah ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Ismail alaihissalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Di antara ciri-ciri Nabi Ismail, Allah mengatakan wadhkur fil kitabi Ismail, dan sebutlah dalam Al-Quran tentang kisah Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dia adalah seorang yang selalu menunaikan janjinya. Ismail istimewa dalam menunaikan janji. Kalau sudah berjanji tidak akan dia lewati. Bahkan disebutkan dia pernah berjanji ketemu dengan seorang suatu tempat, 3 hari dia tunggu-tunggu, dia tidak pergi. Dia tunggu 3 hari sampai orang itu datang. Dulu kan enggak ada WhatsApp, enggak ada telekomunikasi. Artinya dia sabar menunggu meskipun 3 hari karena sudah janji. Shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Seorang nabi dan seorang rasul. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan di antara cirinya juga kata Allah, Ismail adalah orang yang menyuruh keluarganya untuk salat dan bayar zakat, menunjukkan Ismail adalah orang yang perhatian sama keluarganya. Ya, kita sebagai laki kalau ingin mencontohi para anbiya, mereka orang-orang yang perhatian dan sayang kepada istri-istri mereka, perhatian terhadap anak-anak mereka. Sudah kita sampaikan Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, nanti ada lagi Nabi Musa, banyak ya, Nabi Muhammad apalagi sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi perhatian sama anak dan istri mereka, bukan seperti sebagian orang sama anak istri kurang perhatian, sama orang lain perhatian, bahkan perhatian sama istri orang kadang-kadang. Oleh karenanya, Ibu rahmatillah subhanahu wa taala, ini sedikit pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari kisah Ismail alaihissalam. Semoga bermanfaat.
insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sambung dengan kisah Nabi yang lain. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita anak yang soleh ya, dan soleha. Demikian Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan tentang kisah nabi-nabi yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.